Halo Sobat Bima Sakti, selamat datang di platform belajar Bima Sakti. Belajar IPS menyenangkan, seru, dan aktif. Pada episode kali ini kita akan belajar mengenai sejarah Kerajaan Mataram kuno, nuansa kemewahan peradaban Nusantara di Pulau Jawa. Dimulai dari sejarah berdirinya kerajaan. Kerajaan Mataram kuno didirikan oleh Wangsa Sanjaya di bawah kepemimpinan Rakai Mataram di bumi Mataram yang berada di sekitar Yogyakarta. Kerajaan Mataram kuno mulai dikenal melalui prasasti Canggal yang ditemukan di Desa Canggal, Baradaya, Magelang. Prasasti Canggal ditulis dalam huruf Palawa dan diterjemahkan dalam bahasa Sanskerta yang bertuliskan angka tahun 732 Masehi. Isi dari prasasti Canggal yaitu memperingati pendirian sebuah lingga atau perwujudan Dewa Siwa di daerah Kunjara-Kunja oleh Sanjaya. Di Kerajaan Mataram kuno terdapat dua wangsa atau dua dinasti, yaitu Wangsa Sanjaya yang bercorak agama Hindu dan Wangsa Shailendra yang bercorak agama Buddha. Kedua wangsa tersebut saling memperebutkan kekuasaan. Pada pertengahan abad ke-9 Masehi, kedua wangsa bersatu dengan adanya perkawinan antara Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya dan Pramodawardhani yang merupakan raja putri dari Wangsa Shailendra. Bukti dari persatuan keluarga tersebut adalah Candi Plausan. Pada Candi Plausan terdapat perpaduan dari corak agama Buddha dan Hindu yang dibangun sebagai simbol persatuan dua keluarga melalui pernikahan tersebut. Melalui pernikahan ini, wilayah Mataram kuno berkembang semakin luas yang meliputi Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Namun, perkawinan ini tidak disetujui oleh Balaputra Dewa yang merupakan adik dari Pramodawardhani sekaligus putra mahkota Shailendra karena merasa kedudukannya terancam oleh Rakai Pikatan. Balaputra Dewa melakukan berbagai perlawanan terhadap Rakai Pikatan, namun upaya tersebut gagal. Kemudian Balaputra Dewa kembali ke Sriwijaya dan menjadi raja di Kedatuan Sriwijaya. Adapun Rakai Pikatan yang memenangkan peperangan akhirnya mendirikan Candi Roro Jonggrang atau Candi Prambanan yang bercorak agama Hindu Siwa. Dari berbagai sumber sejarah dapat diketahui bahwa pada masa itu, aktivitas ekonomi masyarakat Mataram kuno berjalan di bidang pertanian, perdagangan, kerajinan, dan kesenian. Aktivitas pertanian ditandai dengan adanya komoditas pertanian dan alat-alat pertanian. Aktivitas perdagangan ditandai dengan adanya alat tukar berupa uang dan komoditas perdagangan. Adapun aktivitas di bidang kerajinan meliputi pengrajin emas, pengrajin besi, dan pengrajin gamelan dari tembaga. Kerajaan Mataram kuno mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Dyah Balitung yang bergelar Sri Maharaja Rakai Watukura Dyah Balitung Sri Darmadia Mahasambu. Dyah Balitung naik tahta pada saat kerajaan berada dalam keadaan terpecah belah akibat persaingan yang dilakukan antar bangsawan. Namun, berkat jerih payahnya, kerajaan Mataram kuno dapat disatukan kembali dan dapat melakukan perluasan kekuasaan hingga ke wilayah Jawa Timur. Setelah melewati masa-masa kejayaan, kekuatan kerajaan Mataram kuno mulai melemah. Keruntuhan kerajaan Mataram kuno berawal dari adanya pemindahan pusat pemerintahan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur yang dilakukan oleh Empu Sindok sebagai pejabat dalam pemerintahan Sri Maharaja Rakai Wawa yang kemudian mendirikan dinasti baru bernama Dinasti Isyana. Faktor pendorong terjadinya pemindahan pusat kerajaan ke Jawa Timur adalah karena adanya bencana alam ledakan Gunung Merapi, terdapat serangan dari Sriwijaya ke Mataram, dan wilayah di Jawa Timur sangatlah subur. Akibatnya, Mataram kuno semakin terdesak ke wilayah timur. Terdapat beberapa benda peninggalan berupa bangunan dan temuan arkeologi yang dapat menjadi sumber sejarah kerajaan Mataram kuno, yaitu Candi Prambanan, Candi Plausan, Kompleks Candi Dieng, Candi Borobudur yang bercorak agama Buddha, dan Prasasti Ratu Boko. Selain yang telah disebutkan, masih terdapat beberapa sumber sejarah yang lainnya. Nah, itu dia penjelasan singkat mengenai sejarah Kerajaan Mataram kuno. Dan di episode berikutnya, kita akan belajar mengenai sejarah Kerajaan Singosari, pendiri dinasti penguasa Nusantara.
Maka dari itu, jangan lupa subscribe channel ini untuk selalu up to date mengenai materi sejarah yang lainnya.